Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat suatu buku besar. Nah, namanya buku besar itu kan pengelompokan. Biar lebih mudah, pertama-tama kita harus kelompokkan dulu akun-akun yang akan diposting dari jurnal umum ke buku besar. Contohnya, di sini saya sudah memberikan suatu tabel di jurnal umum yang warnanya berbeda. Nanti kita bisa mengetahui berapa akun buku besar yang akan kita posting. Sehingga di sini sudah saya kelompokkan. Warna merah itu adalah kas, kuning adalah perlengkapan kantor, hijau kendaraan, orange itu utang usaha, ungu itu utang bank, abu-abu modal tuan brilian, coklat privat tuan brilian, biru pendapatan, dan hijau adalah beban gaji. Di sini, selain pengelompokan, kita juga bisa mengetahui. Contohnya, pada kas di sini jurnal umum itu kan sangat banyak. Kalau dalam pengelompokan ini, kita bisa mengetahui berapa sih kasnya sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 akun kas. Dan kita juga bisa akan mengetahui lebih mudah kasnya di debit atau di kredit. Dan yang kedua, caranya untuk membuat buku besar, kita adalah memindahkan angka-angka yang ada pada jurnal umum ke akun-akun yang akan bersangkutan. Misalnya akun kas. Kasnya di sini saya sudah membuat suatu tabel berhubungan dengan buku besar. Contohnya yang pertama, nama akunnya adalah kas. Dalam membuat suatu pembukuan akuntansi, kita jangan lupa ya menulis nama perusahaannya, terus pembukuannya, misalnya buku besar, laporan apa? Buku besar. Kalau laporan sekarang kita akan membuat buku besar, tapi kalau membuat jurnal umum ya berarti jurnal umum. Terus periodenya. Terus di sini saya akan membuat nama akun kas terlebih dahulu, karena dalam pencatatan akuntansi kita jangan lupa bahwa aktiva sama dengan pasiva. Aktiva apa kemarin? Harta sama dengan hutang plus modal. Maka kita harus mendahulukan aktiva atau harta. Pada contoh ini sudah saya kelompokkan, di mana harta itu terlebih dahulu. Harta apa aja? Ada kas, ada perlengkapan, ada kendaraan. Setelah itu apa? Kita akan membuat pasiva. Apa itu pasiva? Hutang dan modal. Makanya di sini saya urutkan hutang usaha, hutang bank, sama modal. Baru keperluan dari luar ini, keluar pasiva, itu ada prive, pendapatan, beban-beban, misalnya beban gaji, beban listrik, seperti itu. Setelah mengelompokkan seperti ini, kita akan membuat pembukuan. Ini saya sudah membuat satu catatan kecil, yaitu adalah akun kas. Kas ada tanggal berapa aja, kita bisa lihat ada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10, 15, sama 16. Di sini sudah saya tanggali sesuai urutnya. Pertama, pada tanggal 1 kas itu ada di debit sebesar 300 juta. Maka kita akan memposting, yaitu di debit sebesar 300 juta. Keterangannya apa? Keterangannya yaitu setoran awal pemilik. Terus pada tanggal 3 ada kas lagi. Oh, ada. Di mana? Di kredit, yaitu sebesar 200 juta. Keterangannya apa? Pembelian kendaraan. Contohnya, kok bisa pembelian kendaraan gimana? Kita bisa lihat bahwa kendaraan itu bertambah sebesar 250 juta. Dan kas 200 juta, utang usaha 40 juta.
Kalau ada kata utang usaha, berarti pembelian kendaraan ini secara debit atau kredit. Pasti secara kredit, karena ada kata-kata hutang. Tapi kok kasnya ada? Ya, ada, tapi sebagai uang muka saja. Karena kendaraannya harganya 240 juta dan dia hanya memberikan uang muka sebesar 200 juta, sehingga utangnya masih 40 juta. Kita fokus lagi ke kasnya. Pada tanggal 3, kas ada di kredit sebesar 200 juta. Berarti di sini akan memosting pembelian kendaraan pada tanggal 3 itu di kredit sebesar 200 juta. Terus pada tanggal 7 itu ada pendapatan jasa angkutan sebesar 50 juta di debit. Udah ya, benar ya. Terus pada tanggal 8 kas di debit sebesar 50 juta peminjaman uang dari bank. Jadi di sini kita akan tulis keterangannya adalah pinjaman gitu aja ya. Pinjaman dari bank di debit tadi sebesar 50 juta. Kreditnya berarti di sini strip. Terus kita lihat lagi, kasnya tanggal berapa lagi? Tanggal 10, debit atau kredit? Di bawah, kredit berapa? 5 juta. Sebagai apa? Pembelian perlengkapan kantor. Tanggal 10, pembelian perlengkapan kantor sebesar 5 juta di kredit. Maaf, salah. Maaf. Sana yuk. Bentar. Ini masuk ke rumus soalnya Excel saya makanya. Nah, sebesar berapa tadi perlengkapan kantornya pada tanggal 10? Kredit 5 juta. 5 juta. Terus selanjutnya sama. Kita lihat pada tanggal 15 kredit 7.500.000 pembayaran gaji karyawan. Berarti beban gaji. Di sini berarti beban gaji karyawan sebesar secara kredit namanya beban berarti dikredit. Dikredit sebesar tadi berapa tadi? Tanggal 15 7.500.000. Jadi di sini 7.500.000. Pada tanggal 16 kita lihat kas sebesar 1 juta dikredit sebagai pengambilan pribadi. Berarti namanya kalau pengambilan pribadi yaitu nama lainnya adalah prive. Berarti di sini keterangannya adalah prive. Yang punya siapa? Yang punya adalah Tuan Brilian. Maka di sini ditulis prive Tuan Brilian. Keterangannya, dia ngambil uang berapa? Dia mengambil sebesar 1 juta. Secara di debit atau kredit? Di kredit. Maka di sini kita akan memposting di kredit sebesar 1 juta. Nah, kalau sudah seperti ini, ada lagi nggak akun kasnya? Oh, sudah habis. Kalau sudah habis, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Menjumlahkan di total 300 juta ditambah 50 juta
ditambah 50 juta, berarti totalnya di debit adalah 400 juta. Terus kalau yang di kredit 200 juta ditambah, oh ini 5 juta ini salah nih, 5 juta, saya nulisnya 5.000. 200 juta ditambah 5 juta, terus ditambah 7.500.000 ditambah 1 juta, maka totalnya 213 juta 500. Kita bisa lihat di sini debit sama kredit tidak seimbang, sedangkan dalam akuntansi debit dan kredit itu harus seimbang. Kita lihat debit sama kredit tinggian mana. Di debit 400 juta, sedangkan di kredit 213 juta 500, maka tinggi debit. Maka di sini debit dikurangi kredit, maka 400 juta dikurangi 213 juta 500, maka di sini akan ditulis saldo atau SO. Itu aja disingkat nggak apa-apa. Saldo sebesar 186 juta 500.000. Maka akan terlihat 213 juta 500 ditambah 186 juta 500, yaitu 400 juta. Di sini juga akan terlihat 400 juta. Jadi seimbang. Selesai. Maka buku besar di akun kas sudah selesai. Kita akan berlanjut pada buku besar yang kedua, yaitu perlengkapan kantor. Kita lihat di jurnal umum, perlengkapan kantor warna apa? Oh, warna kuning. Pada transaksi 10. Pada tanggal 10 itu ada perlengkapan kantor sebesar 5 juta. Maka di sini perlengkapan kantor itu sebesar 5 juta. Sebentar, dilihat dulu. Pada tanggal 10 perlengkapan kantor keterangannya apa? Oh, pembelian perlengkapan kantor. Berarti di sini keterangannya pembelian perlengkapan, gitu aja ya, perlengkapan kantor sebesar berapa tadi? Dilihat sebesar 5 juta, debit atau kredit? Di debit. Berarti di sini perlengkapan kantor pada tanggal 10 keterangannya pembelian perlengkapan kantor di debit sebesar 5 juta. Terus di sini ada lagi enggak yang warnanya kuning? Tidak ada. Berarti sudah habis. Berarti di sini sudah selesai perlengkapan kantornya. Tinggal kita jumlahkan. Di sini berarti jumlah. Kok satu dijumlah? Iya, harus tetap dijumlah. Di sini berarti 5 juta. 5 juta. Di sini berarti berapa? 0, karena kredit tidak ada. Tapi kita tetap tulis, yaitu saldo 5 juta. Kenapa? Harus seimbang atau balance. Biar nanti waktu kita penginputan ke neraca saldo biar lebih mudah. Di sini berarti juga 5 juta, maaf ini ada salah. 5 juta, di sini juga
5 juta. Selesai. Oh ya, di sini kurang 0 ini. 5 juta. Halo. Ini ya. Berarti balance nggak antara debit sama kredit? Balance kan? Terus akun 2 perlengkapan sudah selesai. Kita turun lagi ke akunnya kendaraan. Tadi kita lihat lagi kendaraan warnanya apa? Oh, warnanya hijau. Berarti yang warnanya hijau ada berapa? Yang hijau tua yang ada cuma 1, yaitu pada tanggal 3 sebesar 240 juta di debit keterangannya pembelian kendaraan. Berarti di sini kita keterangannya yaitu pembelian kendaraan sebesar berapa? Kita lihat lagi, kalau lupa boleh. Nih, debit sebesar 240 juta. Berarti di sini diposting sebesar 240 juta. Kredit ada lagi enggak? Tidak ada kan? Berarti cuma ini saja. Berarti ini di subtract. Terus dijumlah lagi. Bentar, rumusnya keluar. Nah, berarti di subtract di sini kita langsung jumlah aja. Kalau cuma 1 lebih mudah. Berarti di sini jumlahnya sama, yaitu 240 juta. Terus kreditnya berapa? Ya sama, yaitu 0 karena kreditnya tidak ada. Saldonya ya sebesar 240 juta. Maka totalnya akan sama. Balance antara debit dan kredit punya kendaraan itu sebesar 240 juta. Oh ya, ini ada kesalahan nih. Ya. Oh ya, ini nggak ada titiknya, makanya dari tadi 5.000. Nggak apa-apa, kita beri titik. Akuntansi harus teliti, kalau kurang 1 0 itu sudah bisa merubah segalanya. Nah, terus kita harus membuat apalagi? Kendaraan sudah selesai. Sekarang kita akan membuat utang usaha. Utang usaha kita lihat di set 1. Utang usaha warnanya apa? Ini warnanya orange. Orange ada berapa di sini? Ada 1 pada tanggal 3, di mana di kredit sebesar 40 juta. Di sini kita akan memposting keterangannya, dilihat dulu. Apa ini? Pembelian kendaraan. Di sini keterangannya adalah pembelian sama kendaraan. Sebesar 40 juta. Kreditnya sama. Akuntansi itu sangat mudah, tinggal memposting saja. Yang penting kita tahu caranya.
Kalau kita tidak tahu, maka merasa sulit. Tapi kalau kita sudah mencoba mengenal, terus berusaha berlatih, pasti akan bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau belum mencoba. Jangan katakan tidak bisa, sulit, kalau belum pernah mencoba. Ini kenapa ini tulisnya? Bentar ya. Ini 40. Nah, di sini harusnya ada jumlah dulu. Jumlah DP-nya 40 juta. Nih, itu usaha nulis 40 juta. Terus ini 0, sehingga saldo di sini SO-nya itu ada sebesar 40 juta, sehingga jumlah akhirnya semua yaitu sama, yaitu sebesar 40 juta. Selesai utang usaha, berarti kita akan lanjut kemana? Utang bank. Utang bank, kita lihat di sini. Utang bank warnanya apa ini? Ungu, keping-pingan atau ungu. Pada tanggal berapa ini? Tanggal 8. Utang bank dikredit sebesar 50 juta. Yaitu keterangannya peminjaman uang dari bank. Berarti kita akan tulis di sini keterangannya adalah pinjaman dari bank. Tadi dikreditkan, berarti debitnya gini sebesar rumusnya keluar lagi. Kalau buat Excel kita nggak bisa langsung, harus ada spasi baru strip. Kalau langsung strip, rumusnya akan muncul terus-terusan. Secara kredit sebesar 50 juta, kita tulis kredit 50 juta. Maka di sini jumlahnya debitnya 0. Di sini kreditnya 50 juta. Terus berarti di sini saldonya di debit, nggak di kredit lagi. Kenapa? Karena yang 0 ada di debit. Jadi saldonya di sini biar imbang antara debit dan kredit, maka debitnya diberi saldo 50 juta. Terus berarti di sini strip, spasi dulu, strip. Setelah itu jumlah akhirnya di sini akan sama, 50 juta. Debit di sini juga 50 juta. Jadi sama. Pada buku besar akunnya utang bank, debitnya 50 juta, kreditnya 50 juta, sampai di sini ya. Terus utang modal tuan brilian. Kita akan menuju modal tuan brilian. Namanya modal pasti itu di atas itu. Nih, lihat modal tuan brilian warnanya abu-abu. Pada tanggal 1. Itu ada di mana modalnya? Ada di sisi kredit sebesar 300 juta.
Keterangannya apa? Setoran awal pemilik. Maka di sini keterangannya pada tanggal 1, keterangannya adalah setoran awal pemilik sebesar, tadi dia kreditkan, debitnya berarti nggak ada. Muncul lagi, lupa nggak dikasih spasi, strip. Nah itu kreditnya sebesar 300 juta. Maka di sini jumlahnya di sisi debit 0, di sisi kredit sebesar 300 juta. Terus biar imbang berarti saldonya ada sisi debit sebesar 300 juta. Maka di sini strip totalnya akan lupa lagi nggak dikasih spasi jadinya gini. Di sini 300 juta. Jadi antara si debit dan si kredit itu imbang. Akun modal Tuan Brilian selesai. Tinggal punyanya Prive Tuan Brilian. Masih ingat nggak Prive apa? Keperluan pribadi. Ini kan perusahaannya Pak Brilian. Jadi Pak Brilian berhak atas harta perusahaan dan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Itu namanya Prive. Nah, privenya di sini warnanya apa? Coklat. Coklat di sini pada tanggal 16 sebesar 1 juta. Keterangannya pastinya prive atau pengambilan keperluan pribadi Tuan Brilian ini. Bukan Brilian tapi Brilian. Ya. Ini salah nulis. Brilian. Oke. Nah, tanggal 16 1 juta di debit. Keterangannya keperluan pribadi. Berarti pada tanggal 16 itu namanya pengembalian pribadi. Pengembalian pribadi di debit sebesar 1 juta. Berarti di sini kreditnya tidak ada jumlah. Bentar. Ini masuk ke rumus lagi. Excelnya. Spasi strip 1 juta kalau di Excel itu harus ada titiknya dulu, nanti jadinya 1000. Nah, udah di sini berarti jumlah. Soalnya kenapa kok jumlah di sini sudah nggak ada lagi privenya cuma satu akun pada tanggal 16. Kalau ada lagi ya ditulis kayak pas tadi. Di sini berarti jumlahnya 1 juta di debit dan di kredit sebesar 0 karena tidak ada. Berarti saldonya di sini sebesar 1 juta. Nah, di sini strip, maka jumlah akhirnya akan balance. Di sini maka jumlah akunnya akan balance antara debit dan antara kredit. Sebesar berapa balance-nya? Balance apa sih kemarin? Yaitu seimbang.
Kalau tidak seimbang, maka salah. Nah, seperti ini ya. Penggunaannya saldo ini biar kita lebih mudah nanti pencatatan neraca saldo pada bab berikutnya. Privat selesai, tinggal berapa akun? Kurang 2 akun, yaitu pendapatan jasa dan beban gaji. Kita lihat slide 1 lagi pada jurnal umum. Pendapatan udah belum tadi? Oh belum, kita mau masuk ke pendapatan. Pendapatan warnanya biru, kita cari warna biru. Pada tanggal 7 di kredit 50 juta. Keterangannya penerimaan jasa angkutan. Maka kita akan pindahkan atau memposting pada akunnya buku besar pendapatan jasa pada tanggal 7. Keterangannya adalah penerimaan jasa angkutan di kredit sebesar 50 juta. Maka di sini jumlahnya 0 ini 50 juta. Di sini saldo SO 50 juta. Kemudian strip total akhirnya sini 50 juta. Di debit juga 50 juta. Tinggal satu akun, yaitu beban gaji. Kita lihat ya, ini adalah akun buku besar terakhir. Beban gaji, yaitu warnanya hijau cerah atau hijau muda. Pada tanggal berapa? 15. Beban gaji di debit sebesar 7.500.000. Keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan. Maka di sini kita akan tulis beban gaji gitu, nggak apa. Beban gaji karyawan. Di debit sebesar berapa tadi kita lihat? Sebesar 7.500.000. Berarti di sini 7.500.000. Nah, setelah itu bentar ya, dikasih titik aja nanti jadinya 7.500.000. Kreditnya tidak ada karena cuma satu akun di jurnal umumnya. Tapi di sini 0, jumlahnya di sini jumlahnya 7.500.000. Nah, jumlah dulu. Maka di sini strip saldonya 7.500.000. Nah, jumlahnya berarti di sini 7.500.000. Ini 7.500.000. Selesai, mudah kan?
Yang penting kita harus teliti, telaten, dan sabar. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu menghitung terlalu banyak, tapi kita hanya tinggal memposting aja. Tinggal memposting sesuai yang ada di jurnal umum. Dah, kurang lebih seperti itu caranya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.